I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Saya akan menjelaskan tentang definisi tentang sikap. Sikap dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk bereaksi secara positif atau negatif terhadap suatu objek dengan cara tertentu. Nah, yang kedua itu ada dukungan sikap. Terdapat 2 poin. Yang pertama, jika suatu peristiwa tampaknya mempertahankan atau mendorong menuju apa yang dia hargai, maka peristiwa itu cenderung membangkitkan reaksi positif. Dan poin yang kedua, sebaliknya, jika suatu peristiwa tampaknya menghancurkan atau mencegah pencapaian apa yang dihargai, maka peristiwa itu akan menimbulkan reaksi negatif. Sikap dan nilai. Nilai didefinisikan sebagai konsep yang diinginkan kriteria atau standar evaluasi yang dimiliki seseorang. Sedangkan sikap, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa sikap adalah kecenderungan untuk bereaksi secara positif maupun negatif. Nah, keduanya pun memiliki perbedaan, yaitu sikap mewakili kecenderungan seseorang untuk merespon, sedangkan nilai berfokus pada penilaian apa yang seharusnya terjadi. Nah, selain perbedaan, keduanya pun memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan instrumen yang kuat dalam mempengaruhi proses perilaku manusia. Sikap dan pendapat. Pendapat adalah ekspresi penilaian atau sudut pandang mengenai topik atau subjek tertentu. Selanjutnya, sikap dan keyakinan. Keyakinan adalah penilaian tentang sesuatu yang dianggap benar karena ada alasan yang benar-benar dipahami. Misalnya keyakinan bahwa bumi ini bulat. Yang terakhir ada sikap dan prasangka. Prasangka adalah sikap emosional menolak untuk diubah. Maksudnya itu sikap seseorang dalam membuat keputusan sebelum mengetahui fakta mengenai objek tersebut. Nah, salah satu penyebab munculnya prasangka yaitu perbedaan. Perbedaan bisa menimbulkan rasa superior dalam diri seseorang. Jika rasa superior tersebut sudah muncul, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan memandang rendah orang lain. Selanjutnya, ada 3 macam prasangka. Yang pertama, prasangka kognitif. Prasangka ini mengacu pada apa yang orang yakini benar. Dan yang kedua ialah prasangka efektif. Prasangka ini menunjukkan suka dan ketidaksukaannya terhadap suatu objek atau peristiwa. Yang ketiga, prasangka konatif. Prasangka ini mengacu pada bagaimana orang cenderung berperilaku. Selanjutnya ialah fitur sikap. Fitur sikap dibagi menjadi 4. Yang pertama, valensi. Valensi mengacu pada besarnya tingkat kesukaan atau ketidaksukaan terhadap suatu objek atau peristiwa. Jika seorang relatif acuh dan tak acuh terhadap suatu objek, maka sikapnya memiliki valensi yang rendah dan sebaliknya. Yang kedua ialah multiplexity. Sifat ini mengacu pada jumlah elemen yang membentuk sikap. Misalnya, seorang siswa menunjukkan minat dan studi, tetapi yang lain tidak hanya menunjukkan minat, tetapi juga kerja keras dan keseriusan. Yang ketiga ialah hubungan dengan kebutuhan. Sikap bervariasi dalam kaitannya dengan kebutuhan yang mereka layani. Misal, sikap individu terhadap gambar mungkin hanya melayani kebutuhan hiburan di sisi lain, individu dapat memenuhi kebutuhan akan pencapaian, pengakuan, dan kepuasan. Yang keempat ialah sentralitas, menunjukkan pentingnya objek. Orang yang memiliki sentralitas tinggi bagi seorang individu akan kurang rentan terhadap perubahan. Oke, selanjutnya mengenai pembentukan sikap, di mana sikap dapat dibentuk dari beberapa faktor seperti pengalaman pribadi, kelompok, masyarakat, keluarga, dan orang lain. Nah, faktor yang pertama adalah pengalaman pribadi, di mana pengalaman pribadi tersebut pernah terjadi dan melibatkan individu tersebut. Contohnya, misalnya nilai murid A tidak memuaskan, maka dari itu dia belajar lebih giat agar tidak mendapat nilai jelek lagi gitu. Yang kedua ada asosiasi atau kelompok, di mana semakin dekat kita dengan suatu kelompok, maka semakin kuat juga pengaruh kelompok tersebut terhadap individu atau sikap kita. Kemudian yang ketiga adalah keluarga.
Keluarga merupakan kunci utama terbentuknya sikap karena keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan kita, sedari kita lahir sampai dengan dewasa. Contohnya anak pang, mereka membuat suatu kelompok atau solidaritas karena memiliki kesetaraan yang sama, yaitu masalah keluarga, dan cara mereka mengekspresikan dirinya dengan cara bertato, bertindik, dan lain-lain. Yang kemudian yang keempat adalah masyarakat. Sikap merupakan kultur di mana dia dibesarkan, di mana sikap itu diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi lainnya secara konsisten seperti silaturahmi saat hari raya Idul Fitri. Kemudian ada model. Model di sini maksudnya adalah orang yang kita tiru untuk berperilaku dan bersikap. Contohnya seperti orang tua yang meniru gaya mendidik dari orang tua lainnya. Kemudian ada pengukuran sikap. Ada 5 jenis skala. Yang pertama ada skala Thurston, di mana individu diminta untuk memeriksa pernyataan yang mereka setujui. Rata-rata nilai skala akan memberikan indikasi penempatan seseorang. Yang kedua ada skala Lake, adalah skala menilai mulai dari sangat setuju hingga tidak setuju. Yang ketiga ada skala jarak sosial Bogardus, skala paling sederhana, terdiri dari jumlah besar pernyataan mengenai kelompok nasional, ras, dan etnis. Yang keempat ada skala Gunma, teknik penaskalan kumulatif untuk mengukur sikap. Dalam skala ini, sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kelima ada tes proyektif, mengharuskan seseorang untuk menanggapi situasi stimulus yang tidak teratur. Selanjutnya ada perubahan sikap. Yang pertama ada karakteristik komunikator. Sangat penting adalah status manajer. Semakin tinggi status manajernya, semakin tinggi kemungkinan dapat mengubah sikap karyawannya. Yang kedua ada metode komunikasi, cara bagaimana manajer mengkomunikasikan pesan kepada karyawannya. Yang ketiga ada karakteristik target. Faktor terpenting yang mempengaruhi perubahan sikap adalah tingkat komitmen target. Yang keempat ada situasional. Bagaimana seseorang mempersepsikan pesan tergantung situasi dan konteks yang berlaku. Yang kelima ada pengalaman baru. Serangkaian pengalaman yang menguntungkan dan tidak menguntungkan dapat mempengaruhi perubahannya.